Wani tumindak, ojo sembrono, kaduk wani kurang duga. Nah, itu yen wani ojo wani-wani, yen wedi ojo wedi-wedi. Filosofi Jawa kuno bagi yang ingin sukses, inilah kuncinya teman-temanku. Bagaikan kebahagiaan, energi positif dikala nuansa pagi di pasar tradisional Jawa yang ramai berbondong-bondong dan mengais rezeki dengan cara rukun, ayem, dan tentrem. Oke, sahabat budayaku, pernahkah panjenengan merasa takut untuk memulai suatu usaha, memulai sesuatu apapun, ya takut gagal, takut ditertawakan orang, takut tidak mendapatkan hasil. Nah, leluhur kita sudah mewariskan pitutur, wani tumindak, ojo wedi, ora oleh. Ora oleh itu ora tolah-toleh gitu loh. Nah, ini berani bertindak. Jangan takut tidak mendapatkan hasil dan jangan nengok-nengok ke sana ke sini. Karena jangan bimbang, jangan ragu, kita harus yakin positif kalau semuanya itu tertata dengan baik. Nah, dalam ajaran Primbon Jawa, sebelum kita memulai apapun, itu ada namanya etika subosito untuk memulai agar sesuatunya itu berjalan lancar. Itu hal sepele menurut kita, tapi inilah tatanan agar jalan kita itu menjadi lancar lebih baik ke depannya nanti. Nah, orang Jawa memikirkan itu seperti itu. Karena dalam Primbon Jawa, rezeki itu bukan untuk orang yang hanya menunggu, tapi untuk mereka yang berani melangkah, berani memulai meski tanpa jaminan berhasil. Tapi mereka memiliki persiapan yang benar-benar insya Allah akan menjadi sebuah tatanan yang lebih baik lagi berjalan ke depannya. Nah, wani tumindak, langkah kecil menuju rezeki. Wani tumindak bukan berarti nekat tanpa perhitungan, tidak. Tapi tentang keberanian-keberanian untuk memulai sesuatu. Meski langkah pertama terasa berat untuk memulainya, meski modalnya seadanya saja. Nah, tapi niat dan tekadnya penuh keyakinan yang penuh. Primbon Jawa mengajarkan jagat ini tidak akan membantu orang yang hanya dia menunggu, orang yang hanya bermimpi harapan palsu, tapi akan membuka jalan bagi orang mereka yang berani nyoba atau berani memulai, berani tidak takut gagal, berani bangkit lagi. Karena nek wong Jawa ngomong sing obah pasti mamah, yang obah pasti mamah. Dia bergerak pasti akan ada efek geraknya, apalagi geraknya dengan niat, apalagi geraknya dengan suatu tujuan yang baik, positif. Misalnya kita niat bekerja, ya pasti akan kita mendapatkan hasil dari apa itu. Oke teman-temanku, selamat datang di channel Hendrik Kimpiong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu sejahtera untuk kita semuanya. Bagas kewarasan kawilujengan kepada panjenengan dan sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Untuk mengungkap rahasia weton watak rezeki dan jodoh serta tata cara kehidupan tirakat dan doa menurut pembabaran Primbon Jawa, marilah kita simak video ini dari awal hingga akhir, jangan sampai di skip agar tidak gagal paham. Namun sebelumnya saya mohon bantuannya untuk panjenengan like, komen, dan share, dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu penting tentang pembabaran ilmu Jawa untuk kehidupan kita lebih baik lagi. Matur sembah nuwun. Oke, kita mulai teman-temanku. Di sini ada kisah nyata. Cerita ini yang diambil dari kisah Den Mas Broto. Mereka itu adalah juragan batik yang dulu hanya kuli. Awalnya seorang kuli. Di Solo, tempatnya Surakarta Hadiningrat, ada kisah inspiratif dari seorang pemuda bernama Den Mas Broto. Nah, dulu beliau hanyalah kuli angkut di pasar, kuli panggul di pasar. Nah, itu ya tepatnya untuk barang-barang kayak batik, batik lawean. Nah, setiap hari Den Mas Broto mengangkut gulungan kain batik, namun dalam hatinya ia menyimpan impian besar dan gruneng. Gruneng itu apa ya? Berbicara di dalam hati. Suatu hari nanti ia melihat sisa-sisa potongan batik yang dibuang. Nah, dia akhirnya timbul sebuah ide. Nanti kalau ada kain-kain batik dari sisa yang dibuang, daripada mubazir, Den Mas Broto memberanikan diri untuk meminta sisa-sisa kain itu dengan tangannya sendiri secara gratis. Nah, karena sudah dibuang, tidak terpakai. Lalu dia membawa pulang dan dia menjahitnya menjadi taplak meja yang sederhana. Awalnya seperti itu, sebisanya semampunya. Nah, lalu ia beranikan diri untuk menjual keliling dari rumah ke rumah. Nah, tidak dijual di pasar lagi yang mereka tadi kuli panggul, tapi tidak. Dia mencari pasar sendiri dari rumah ke rumah dengan hasil karya taplak meja yang sudah dijahitnya. Nah, orang-orang awalnya menertawakan.
orang-orang banyak menertawakan, ngimpi ngarep dadi juragan kok modalmu mung sisa kain. Nih, itu apa maksudnya? Beliau itu mimpi mau jadi seorang yang kaya cuma modal kain-kain bekas saja. Nah, tapi Den Mas Broto itu tidak peduli. Beliau wani tumindak, beliau wani memulai, beliau berani bergerak sedikit demi sedikit. Hasilnya terkumpul luar biasa. Usahanya akhirnya berkembang, teman-temanku. Dan kini Den Mas Broto menjadi salah satu juragan batik yang disegani. Dulu ditertawakan, sekarang disegani. Nah, itu adalah wani tumindak. Sekarang ini ojo wedi, ora oleh. Nah, takut itu penghalang rezeki. Kalau kita takut, pasti kita akan terhalang. Jangankan rezeki, jalannya kita tidak akan berubah, tidak akan bergerak. Nah, dari pembabaran Primbon Jawa mengajarkan ojo wedi ora oleh, jangan takut tidak mendapatkan hasil, karena ketakutan hanya akan membuat langkah kita mandek atau berhenti, tidak bergerak, stuck di tempat. Nah, rezeki itu tidak lari kemana-mana asal kita mau berjalan mencarinya. Nah, seperti itu. Orang yang takut gagal pastinya sejatinya akan itu sudah gagal sebelum mencoba. Tapi orang yang benar-benar berani memulainya, meski gagal berkali-kali, dia kan tahu sudah melalui proses itu, akan tetap mendapatkan ilmu dari kegagalan itu. Makanya dia akan dihargai oleh jagat. Jagat itu alam semesta ini. Dia akan dihargai, usahanya akan dihargai, asalkan positif, jalurnya benar, baik, tidak merugikan orang lain, tidak membohongi orang lain, dan pada akhirnya akan dipertemukan dengan rezekinya sendiri secara otomatis. Nah, seperti itu. Wong sing wani nyoba itu bakal dingerteni jagat. Kita ini hidup, ini disaksikan oleh alam semesta. Tidak cuma hidup-hidup saja. Kamu tahu, kamu nggak sendiri itu nggak ada yang lihat, tapi alam semesta ini menyaksikan. Orang lain itu nggak tahu kalau kita bohong, yang tahu cuma kita, tapi alam semesta tahu loh. Karena kebohongan atau ketulusan itu akan menimbulkan sebuah energi pada diri kita yang itu bisa dilihat dari energi alam. Makanya akan sinkron atau enggaknya di situ. Nah, kita lanjutkan. Leluhur kita punya pitutur lagi, yang itu wong sing wani nyoba bakal dingerteni jagat. Ini penting. Ini bener banget, sepele. Orang yang berani mencoba atau berani melakukan apapun, itu pasti kita hidup itu disaksikan oleh alam semesta jagat raya ini. Nah, orang yang berani mencoba akan dikenali dan dihargai oleh alam semesta. Pasti, mungkin tidak langsung berhasil, tapi mungkin tidak langsung kaya juga. Nah, tapi keberaniannya untuk melangkah itu akan menjadi sebuah membuka jalan yang tidak disangka-sangka. Alam semesta akan membukakan jalan karena energi panjenengan energi tulus, positif. Karena Gusti Allah itu juga tidak sare. Gusti Allah ora sare, itu tidak tidur. Usaha dan keberanian panjenengan pasti akan ada hasilnya, pasti. Nah, ada lagi juga, ini penting banget pejangan dari Mbah Putri. Rezeki kuwi dulur karo usaha. Rezeki itu bersaudara dengan usaha. Rezeki itu adalah gandengannya, sambungannya dari usaha. Jadi kalau mau Anda dapatkan rezeki, yaitu Anda harus mendekati yang namanya usaha. Itu sedulurnya, pasangannya. Nah, anakku, ini pituturnya Mbah, anakku rezeki kuwi ora adoh kok ngendi-ngendi. Mergo rezeki kuwi mung dulur karo usaha, sedulur sinandingan. Nek arep ketemu karo rezekimu, ya kowe kudu ngancani utawa ketemu utawa seduluran karo usaha kuwi mau. Nah, ojo wedi, ojo sungkan. Dari mana kita bisa bertemu dengan rezeki kalau kita tidak bisa berteman dengan usaha? Seperti itu. Karena langkah awal, langkah kecilmu, langkah cilikmu saiki itu dari usaha. Nah, maka bakal dadi dalan gede esuke ketemu karo sing jenenge rezeki. Nah, kesimpulannya, wani tumindak kunci membuka pintu rezeki. Sahabat budaya, jika panjenengan ingin sukses, ingatlah pitutur luhur yang ini penting banget. Wani tumindak, ojo wedi ora oleh. Karena rezeki tidak akan datang kepada mereka yang hanya diam di tempat. Rezeki akan mendekatkan kepada mereka yang mau melangkah, mau mencoba, mau berani gagal dan mau bangkit lagi jika gagal. Seperti itu. Jika panjenengan memiliki sesuatu pengalaman-pengalaman, inilah
mungkin kok aku belum sukses atau belum apa ya, berarti kita mulai dari tadi naluri hati kita, bagaimana kita akan memulainya. Nah teman-temanku, jika panjenengan merasa pitutur atau pembabaran Primbon Jawa ini penting untuk disebarkan, panjenengan bantu untuk like, subscribe, dan bagikan share video ini ke banyak-banyak agar ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya doakan panjenengan semua bisa telaten bersama kita bareng-bareng nguri-uri budaya Jawa agar semangat wani tumindak tetap hidup di hati generasi muda dan anak cucu kita nanti. Oke teman-temanku, semoga semua ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Semoga pembabaran ini bisa menjadi refleksi, apresiasi, bahkan introspeksi khususnya pribadi aku sendiri. Kita belajar, ya kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dalam kehidupan yang baik bagi kehidupan kita, dan mana yang bisa kita hindari. Dengan bertujuan apa? Agar subosito yang kedepannya lagi tumindak kita itu adalah subosito dari pembabaran Jawa yang sopan santun, hasil waris nenek moyang kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya doakan panjangan dari keluarga sehat walafiat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kewarasan kawilujengan kagem kita sedaya. Akhir wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.